Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih. Penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat.
Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga universitas terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di Universitas Terbuka, tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar? Selamat pagi, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, Kak. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Arinaha, dosen Prodi Sastra Inggris dari FISIP Universitas Terbuka. Selanjutnya di Sapa Sastra Inggris kali ini, kita akan membahas tentang kurikulum baru dan praktik tutorial online yang akan diisi oleh Kaprodi kita, Ibu Widya Sari, SSFMU. Nah, kenapa sih diadakan kurikulum baru di Universitas Terbuka? Karena kurikulum baru ini menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang terus berkembang dan juga untuk menyanggupi kita semua menghadapi tantangan global. Nah, kita mulai saja langsung materinya oleh Ibu Widya Sari. Ibu Widya Sari, waktu dan tempat. Dengar suara saya? Terdengar nggak suara saya? Bisa, Bu. Terdengar ya? Oke, jelas ya? Sebab saya kadang ngomongnya mati. Sudah terdengar semua ya? Boleh dong ini sapaannya di chatting mana? Halo Bu, gitu. Sudah terdengar, Ibu. Kedengaran. Oke, Dengar, terima Bu. kasih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Arinaha. Ini dosen baru ini. Nih, coba dilihat ini dosen muda ya. Nanti ada beberapa mata kuliah yang diampu oleh beliau. Ya, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang Tuton dan Kurba. Untuk Tuton saya ada materinya, sedangkan untuk Kurba nanti kita tanya jawab aja ya. Saya belum sempat membuat materinya. Jadi kita memberi judul mari beradaptasi Tuton dan Kurba. Ya. Saya harap untuk pertemuan ini tidak terlalu lama ya. Karena saya juga nanti akan memberi sosialisasi kepada tutor. Banyak yang baru dan kita juga harus mulai beradaptasi.
Dan dari pagi sampai sekarang ini, dari subuh sampai sekarang ini, eh, ada saja dari WA grup yang bertanya, Ibu maksudnya apa ini? Tuton Paraton, Tuton bertaktik, ini kok tidak ada materi diskusi, tidak ada dan sebagainya. Ya, Eh, karena ini hari pertama, mulailah beradaptasi dari hari ini. Ya, jika ada kurang-kurangnya nanti akan kami perbaiki ke depan. Oke, sudah pada ini ya siap ya. Info terkini, apa saja infonya? Nah, untuk tutor, apa saja? Itu pertama, tutor sudah bukan lagi pilihan. Ya, dulu mahasiswa bisa memilih tidak mau ikut tutor, tapi sekarang itu wajib. Ya, wajib ikut tutor, walaupun tidak mengisi kesediaan. Jadi udah otomatis ya default ya. Jadi sudah otomatis mahasiswa ikut tutor. Saya mau ikut TTM aja tutorial tatap muka. Itu juga dibolehkan. Tapi kan tidak semua daerah atau dari prodi menyiapkan tutorial tatap muka. Ada beberapa mata kuliah saja dan ada beberapa UT daerah saja yang melaksanakan tutorial tatap muka. Oke Bu, saya maunya tutorial webinar. Nah, itu juga ada. Tapi itu masih pilihan. Jadi kalau web dan TTM masih bisa pilihan. Tapi untuk tutor itu sudah wajib untuk semua mahasiswa. Ya, mau nggak mau sekarang harus tutor. Oh, yang kedua, tutor itu sekarang terbagi reguler dan praktik. Jadi ada mata kuliah yang tutornya itu seperti biasa. Ada juga yang beda. Nanti saya jelaskan ya perbedaannya apa. Nah ini apa bedanya? Nah, sebelum melihat bedanya, mari kita berpantun. Ditunggu cakepnya. Rumah tua penuh beton. Cakep. Iya, hati-hati nyenggol geraham. Ada info terkait tuton, mari kita kasih paham. Oke, tuton reguler yang biasa kita lakukan itu wajib menjawab 8 diskusi di tiap minggu. Ya kan ada 8 minggu ya, jadi setiap diskusi itu harus dijawab dan direspon oleh mahasiswa dan itu ada nilainya. Ya, jadi dinilai. Jadi kalau dari 8 pertemuan tidak menjawab diskusi itu, maka nilai akan berkurang. Ya, setelah diakumulasikan, ternyata ada yang bolong, misalnya hanya di diskusi 7 atau di diskusi 3 itu nilainya akan berkurang. Karena kita dijumlahin nilai dari tutor, diskusi 1 sampai diskusi 8 itu akan dijumlah, lalu dibagi 8. Kan sayang kalau misalnya udah di total hanya dibagi tetap dibagi 8 tapi nilai pembagi yang dibagi itu kecil ya. Itu tiap minggu. Lalu yang kedua wajib menjawab 3 tugas di minggu ketiga, 5 dan 7 ya. Jadi eh, tugas yang 3 itu wajib dikerjakan ya. Itu ada nilainya juga, nggak boleh sampai bolong ya. Maksudnya Bu saya terlewat, sudah lewat deadline lah, itu salahmu sendiri ya. Tidak bisa misalnya Bu saya menyusul boleh nggak, itu tidak bisa ya. Kecuali ada keterangan misalnya saya selama sebulan sakit di rumah sakit, lalu ada surat keterangan dokternya ya. Atau Bu ada apa bencana alam dekat rumah kami gitu ya, misalnya kebakaran atau kebanjiran selama sebulan gitu. Itu juga akan kami pertimbangkan kalau misalnya telat diskusi dan telat tugas ya, asal ada bukti. Lalu ada presentasi di setiap minggu. Presentasi maksudnya absensi ya, daftar hadir ya. Jadi ada kehadiran yang teman-teman harus isi. Jadi ini semua ini dijumlah menjadi tugas tutor, apa sorry nilai tutor ya. Jadi ada diskusi, ada tugas dan ada kehadiran. Jadi skor bobotnya itu berbeda-beda, misalnya untuk kehadiran itu 20% misalnya, untuk diskusi itu berapa persen dan sebagainya ya. Itu untuk
tutor reguler yang biasa kita uh, jalankan. Lalu ada juga tutor berpraktik, ya. Jadi nanti ada ini juga tutor berpraktik dibagi lagi, ya. Nah ini teman-teman harus apa ya? Perhatikan baik-baik. Pembedanya dengan tutor reguler itu tidak wajib menjawab diskusi. Enaknya, setiap minggu selama 8 minggu itu tidak harus menjawab diskusi, kecuali ada yang ingin Anda tanyakan. Misalnya, eh, eh, tutor, tolong dong, saya ingin bertanya mengenai tugas hari ini, saya ada kesulitan, misalnya gitu ya. Lalu bertanya kepada teman, misalnya, bisa bantu jawab nggak ini beberapa seperti di chat WhatsApp aja ya seperti itu ya. Jadi fungsinya hanya itu, hanya sebagai forum tanya jawab, benar-benar diskusi yang nilainya itu tidak ada nilainya. Ya, tutor juga tidak wajib merespon, tapi saya mewajibkan untuk membantu jika ada pertanyaan dari uh, siswa, ya, atau teman-teman lain yang tahu jawabannya itu segera memberi jawaban. Bukan jawab pertanyaan materi, tapi biasanya teknik. Biasanya mahasiswa bertanya tentang teknikal aja misalnya. Gimana sih Bu memasukkan tugas di tugas satu gitu misalnya. Bu, bagaimana sih cara mengerjakan tugas satu misalnya itu. Jika mahasiswa bisa menjawab, bantu jawab ya. Tutor juga memang wajib menjawab. Yang kedua, tadi kan tidak wajib menjawab diskusi. Nah, yang kedua, itu hampir sama dengan tutor reguler, tetap wajib mengerjakan 3 tugas. Jadi ada tugas 1, 2, dan 3 yang mesti dikerjakan. Dan ini wajib. Ya. Tugas 1, 2, dan 3 itu saling berhubungan. Ya, dan di akhirnya itu, di tugas ketiga itu, ibaratnya sudah jadi bentuk produk, ya, luarannya. Ya, seperti itu. Nah, daftar hadir hanya ketika web. Tutorial webinar itu dilakukan 3 kali. Untuk waktunya dapat dikomunikasikan dan disepakati dengan tutornya. Ya, biasanya tutor itu akan bertanya, teman-teman mahasiswa, saya bisa sempatnya memberi tutorial webinar hari ini jam sekian gitu ya. Nanti teman-teman menyesuaikan. Misalnya, Ibu, mohon maaf saya tidak bisa. Misalnya ya, dari 3 kali itu, tiga-tiganya tidak bisa hadir, itu akan berkurang nilainya. Usahakan dari 3 pertemuan itu, teman-teman harus hadir. Yang maksimal ya 1 kali ya, yang nggak hadirnya ya. Yang 2-nya itu wajib hadir ya. Bagusnya sih 3-tiganya hadir. Ya, seperti itu ya. Diusahakan, Bu, saya bekerja. Bisa minta rekamannya dan langsung tangkap misalnya, walaupun cuma mendengar tapi langsung ada tugas langsung dikerjakan waktu mendengar itu langsung dikerjakan saat itu juga ya. Seperti itu. Jadi mungkin minta kesediaan tutor untuk memberikan waktu ya, misalnya tidak bisa tapi harus ada alasan yang sangat tepat ya, maksudnya tidak mengada-ngada, bisa jadi itu nggak bisa ya. Tentu saya malas gitu ya. Ada aja mahasiswa yang ngaku saya malas gitu. Nah, itu dia. Yang ketiga, daftar hadir hanya ketika web. Nah, ini tadi pagi sudah banyak bertanya untuk mata kuliah berpraktik ini. Kok tidak ada daftar hadir ya? Daftar hadirnya ketika web. Jadi dinilainya ya 1 kan. Lalu ada produk yang dipresentasikan. Ya, ada produk yang dipresentasikan di akhir, bisa jadi di minggu ke-7 dan minggu ke-8. Jadi Anda presentasi buat video. Nah, video tuh bisa aja melalui YouTube atau bisa juga melalui membuatnya dalam bentuk YouTube, lalu Anda kirim linknya, ya, seperti itu. Jadi ingat ya, ada tutor reguler dan ada tutor berpraktik. Ya, apakah mahasiswa di sini
ada yang mengambil semua mata kuliahnya ada praktiknya, berpraktik. Itu yang bikin apa ya, apa ya, butuh komitmen yang tinggi ya, karena kebayang nggak satu mata kuliah harus ada webnya. Jika misalnya Anda mengambil tiga mata kuliah yang semuanya berpraktik, itu akan membutuhkan apa ya, tenaga yang banyak ya, manajemen waktu yang sangat baik ya untuk mengatur agar bisa mengisi kehadiran di tiga webinar di tiap mata kuliah. Gitu ya. Tiap tutor praktik ada karakteristiknya, jadi ada bedanya. Apa tuh? Jadi saya membahas hanya dua mata kuliah ini ya. Nanti yang lain bisa ditanyakan. Translation Government Law and Politics, Translation Ekonomi, ini Finance and Industry, ini saya lupa nulis. Jadi untuk Translation Government Law and Politics itu berbasis PJBL atau Project Based Learning. Saya singkat PJBL ya. Lalu untuk Translation Ekonomi, Finance, and Industry itu adalah problem based learning atau case ya, masalah case based learning. Jadi di kami itu membuat pembeda untuk dua mata kuliah translation ini. Ya. Coba teman-teman diperhatikan untuk mata kuliah berpraktik yang lain, dilihat apakah PJBL atau PBL atau CBL. Ya, ini PBL sama CBL sama ya. PJBL ini project, sedangkan ini problem atau case based learning. Bedanya apa? Saya bahas PJBL dulu ya. Translation berpraktik itu tadi apa yang PJBL? Translation apa aja? Ya, ada translation yang government, law, and politik. Pokoknya yang berbasis hukum itu kita sistemnya PJBL. Ya, asumsi utama mahasiswa belajar penerjemahan secara mendalam dengan menghasilkan satu produk final nyata yang kompleks, yang lengkap. Ya, orientasi output adalah karya utuh, misalnya buku terjemahan, buklet pariwisata bilingual, subtitling film pendek, atau aplikasi terjemahan mini. Ya, ada outputnya. Ya, ini kan contoh ya. Kedua, proses belajar. Mahasiswa merancang, mengorganisasi, dan mengeksekusi proyek sejak awal hingga akhir. Fokus ada pada perencanaan, kolaborasi, timeline, dan kualitas produk. Nilai tambah, mahasiswa tidak hanya berlatih menerjemahkan, tapi juga berlatih manajemen proyek, komunikasi dengan klien. Nah, klien ini maksudnya ya ibaratnya tutor lah ya. Serta editing dan evaluasi produk akhir. Nah, risiko asumsi bila terlalu menekankan hasil akhir sehingga tantangan analitis dalam proses, misalnya problematika idiom, konteks budaya, atau register, kadang tidak dibedah cukup detail. Nah, ini ada kekurangannya. Nah, ini kekurangannya ini nanti dilengkapi dengan mata kuliah berpraktik lainnya, ya, sama-sama terjemahan juga. Ya, itu. Ini PJBL, ingat ya. Jadi ada hasil akhir yaitu berupa produk. Produk itu apa? Penerjemahan utuh. Selama ini kan kita menerjemahkan hanya sepotong-sepotong ya. Ya, tapi untuk kali ini saya tidak mengharapkan satu buku kalian terjemahin enggak. Tapi nanti lengkap misalnya peraturan menteri itu lengkap kan, peraturan menteri paling ada 5 halaman atau 7 halaman ya, seperti itu diterjemahkan. Lalu ini ada lagi, saya salah nih, problem case learning, oh ya benar, atau case based learning, ya. Ini harusnya PBL ya, bukan PCL ya. PBL atau CBL. Asumsi utama mahasiswa belajar penerjemahan dengan berhadapan pada kasus-kasus problematis yang nyata. Orientasi output bukan satu karya utuh,
melainkan analisis dan solusi terhadap kasus penerjemahan tertentu. Contoh, bagaimana menerjemahkan istilah hukum, bagaimana mengatasi idiom budaya, bagaimana memilih strategi domestika versus pluralisasi. Proses belajar mahasiswa dihadapkan pada skenario atau mini case, ya, bisa berupa dokumen hukum, teks iklan, berita sensitif budaya, dan lain-lain. Lalu diminta mengidentifikasi masalah dan mengusulkan strategi penerjemahan. Nilai tambahnya adalah menajamkan problem solving skill, critical thinking, dan kesadaran strategi penerjemahan. Misalnya menurut Numa, Vinay, Engelbert, and Fenty, ya. Jadi Anda lebih lebih apa bisa menerapkan teori-teori yang ditemukan oleh para ahli ini, ya. Begitu Anda menemukan problem. Bagaimana sih kok bisa jadi ada problem solving skill? Padahal Bu, kan kita udah bisa pakai mesin aplikasi penerjemahan misalnya. Ya pasti aja ada kata yang tidak bisa diterjemahkan secara pas, yang belum ada padanannya. Nah, itulah yang ini dijadikan dikumpulkan, ya, kata-kata yang sulit diterjemahkan itu nanti dikumpulkan, lalu dibahas, lalu dicari cara menerjemahkannya. Ya bisa menurut teori-teori yang ada disebutkan ini, ya. Risiko asumsi bisa terlalu fokus pada analisis potongan kasus sehingga kurang menekankan manajemen proyek dan pengalaman menghasilkan produk terjemahan utuh. Jadi CBL ini ditutupi kekurangannya dengan PJBL. Ya. Satu lagi bedanya apa? PJBL itu kerja tim. Jadi teman-teman harus mencari tim dari sekarang yang ini ya, yang mengambil mata kuliah ini ya. Itu maksimal 5. Ya, bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat, bisa berlima. Nah, itu juga ada penilaian khusus untuk kerja tim, ya. Misalnya ada yang nggak kerja sama sekali, itu akan dilihat oleh tutornya berdasarkan laporan. Nanti ada laporannya. Lalu CBL dan PBL ini kerja individu. Nah, ini kerjanya individu, jadi sendiri-sendiri seperti biasa. Oke. Nah, untuk kurba itu tidak ada materi, mari kita diskusikan. Ya, biasanya mahasiswa lebih asik bertanya, ya. Itunya skema mata kuliah untuk tahun Oke, ya. Bu Arina, tolong dipandu itu mahasiswa yang ingin bertanya. Gitu kan. Baik, terima kasih Ibu Widesari atas materinya. Ini langsung ke Q&A saja Ibu. Ya, Yang di kolom komentar dulu ya Bu ya. ya. Oke, ini ada yang menanyakan, untuk tugas diskusi berarti tidak wajib. Apakah berpengaruh ke nilai? Yang mana nih? Nanti saya jawab diskusi tidak dinilai. Nanti yang denger yang mata kuliah yang ngambil reguler. Wah, nggak dinilai, Bu. Jadi harus diingatkan lagi bahwa yang tidak dinilai adalah yang mata kuliah berpraktik. Ya, untuk mata kuliah reguler itu. Apakah akan mengurangi? Ya, tidak mengurangi karena untuk ini aja, Anda mengerjakan produk aja itu agak susah. Ya, jadi itu sudah menutupi dari diskusi yang 8 itu, ya. Sebab ini lebih lebih mendalam lagi pembelajaran melalui berpraktik ini, ya. Jadi tidak mengurangi. Ya. Oke, ada tanya lagi? Siap. Ada lagi nih Bu. Cara mengerjakan diskusi itu bagaimana ya, dan bagaimana cara pengumpulan tugasnya? Untuk diskusi dan tugas itu sudah ada wadahnya, seperti teman-teman mengerjakan reguler aja, ya. Jika misalnya dibutuhkan memasukkan link video, ya sudah, itu sudah ada tempatnya, ada wadahnya, ya. Sama seperti mata kuliah reguler, tutor reguler, itu wadahnya sama. Hanya kita dibuat ini aja, pas sistematis apa teknikalnya itu yang agak berbeda. Oke. Selanjutnya untuk web, apakah menunggu link dari dosen? Ya, untuk mata kuliah berpraktik ini, jadi boleh mahasiswa berinisiatif membuat WA group
khusus mata kuliah itu, lalu mengundang tutornya atau tutor yang menginisiasi untuk membuat grup WhatsApp, ya. Jadi Anda boleh misalnya bertanya, Bu, udah ada grup WA-nya belum gitu. Misalnya kalau belum, Bu, boleh saya bikin grup, Bu? Ya, oke. Apakah nanti kita bisa tahu, Bu, mata kuliah yang kita ambil itu golongan tuton atau praton? Itu bisa diceknya di mana, Bu? Untuk mata kuliah yang apa berpraton itu, selain yang ini nih, ini ya, ini nih, Translation yang translation government. government dan translation ekonomi ini, ada lagi, coba dicatat, public speaking, ada ya. Lalu penyuntingan teks terjemahan, ya. Lalu metode penelitian, ya. Lalu ada lagi ini, yang dari Tekpen itu apa? Pembelajaran online. Itu ada produk pembelajaran online kalau nggak salah, ya. Itu adalah mata kuliah berpraktik. Jadi kemarin itu Prodi menyusun 11 mata kuliah berpraktik, tapi itu di setelah kami pertimbangkan ya, ternyata sangat memberatkan bagi kami dan bagi mahasiswa. Jadi dikurangi hanya 7, sedangkan dari Prodi sendiri itu mata kuliah yang dikelola oleh Prodi adalah hanya satu, dua, empat, lima lah, lima ya. Ariel ya, artikel ilmiah ya, metode penelitian, translation government ini, translation ekonomi ini, penyuntingan teks terjemahan. Ditambah satu lagi praktik penerjemahan. Nah, beda lagi nanti nih. Sedangkan ini nih, translation yang berpraktik, ingat ya ada kata berpraktik itu ada ujiannya, ada ujian akhir. Sedangkan yang tidak ada kata misalnya apa praktik penerjemahan itu tidak ada ujian. Atau aril, artikel ilmiah itu tidak ada ujian. Lalu ada lagi metode penelitian kalau tidak salah itu tidak ada ujian. Sedangkan untuk mata kuliah yang berpraktik, yang ada kata itu ada ujiannya. Oke, pertanyaan lanjut. Lanjut. Jadi bisa dilihat di penjadwalan tuh ada nggak, Bu? Apakah itu mata kuliahnya berpraktik, praktik, atau tuton biasa, Bu? Di Bisa penjadwalan. dilihat di Bisa ini, ya? di tutornya ada. Atau di Oke. katalog. Oke, siap. Ini kita langsung lanjut ke pertanyaan yang sudah resen ya, Bu ya. Ya, Boleh? Oke, dari Ibu Ika Sri Restika, disilakan. Halo, selamat siang, Ibu. ya, Kak. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam lagi kerja. Ini eh, sedikit mau bertanya. Hari ini kan dimulainya di eh, apa Tuton hari pertama. Nah, saya ya. udah buka itu tugasnya kok nggak bisa kebuka ya, Bu? Tugas tugas formatif itunya tulisannya ini nggak bisa dibuka. Itu bagaimana Yang ya? tes formatif. Iya. Oh, itu kan hanya latihan ya, tidak masuk penilaian. Jadi ada memang beberapa penulis yang tidak mengisi eh, apa teks formatif. Jadi abaikan aja. Itu hanya latihan aja, yang tidak masuk penilaian. Ada beberapa yang tidak memasukkan, ada yang memasukkan. Jadi jangan disamaratakan. Oh, mungkin tutor ini yang kebetulan apa menulisnya di situ. Jika tidak bisa ya tidak apa-apa. Ya. Untuk Jadi itu teks tidak wajib formatif ya, ya Bu? tidak wajib. Iya, Iya, tes formatif hmm, tidak wajib. ya tulisannya ada H5P, Iya. ini filenya Oh tidak bisa iya. dibuka begitu. Iya, iya, itu mungkin lagi error. Oh, baik Bu, terima kasih. Iya, tidak wajib ya itu. Ya, Baik, apakah sudah terjawab, Ibu Ika? sudah Kak, Sudah, terima oke. kasih Saya banyak. lanjutkan ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Hmm, Siti Nurhalimah, disilakan.
Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Saya izin bertanya Bu. Kebetulan di semester ini saya ambil ada dua mata kuliah berpraktik. Itu ada manajemen pemasaran sama produksi bahan Ah, pembelajaran iya, online. iya. Iya, iya. Tadi saya sudah cek di e-learning Mhm. mata kuliah manajemen pemasaran. Ini ada materi diskusi ya, untuk Iya, diskusi gitu. iya. eh Diskusi dan tadi di presentasi Ibu Widya Mhm. dijelaskan bahwa kita tidak wajib mengisi diskusi ya terkait Iya, mata kuliah berpraktik ini. iya. Kemudian tidak wajib mengerjakan tiga tugas jika Eh, nanti eh, eh, eh. akan ada tugas. Ini ada tulisan wajib loh. Oh iya, tetap wajib maksudnya. Ah, Ya, jika nanti muncul tugas, ah, ah. kemudian daftar hadir hanya ketika web. Ya, Ini untuk informasi kita mengikuti webnya itu di mana ya Bu ya? Apakah nanti ada linknya atau ada webnya atau ya. bagaimana Bu? Karena Nanti saya belum pernah. dibuat oleh tutor linknya. Ya, bisa melalui tuton itu atau di WA group. Oh, Ya, jadi informasinya ya. dituton lewat tutor ya Bu ya? Ya, iya. Oh, baik. Sering-sering aja baca, baca di message atau di note itu yang di Tuton. Biasanya tutor mengirimkan apa message blast itu ke situ. Ya, Berarti tidak ada kepastian, maksudnya ikut webnya di pertemuan keberapa ya Bu ya? Tergantung dengan tutor. iya. Seharusnya itu kan seharusnya ya di pertemuan 4 dan 6 serta 8. Ya, beda kan kalau ini kan apa ya 3 5 7 kalau di sana eh, 4 6 8. 4 6 8 ya untuk Oh, webinar ya. baik Bu. Ya, Untuk yang terakhir ada produk yang dipresentasikan, berarti itu di akhir ya Bu ya? di akhir di 7 atau 8 tergantung 7 atau 8. tutornya maunya kapan ya. Oh iya. Eh, Berarti kita sering cek di e-learning aja ya Bu ya? Iya, iya. Nggak ada Ya. web lain ya Bu ya? Nggak ada. Oh iya. Itu kan mata kuliah ini ya prodi lain ya. Saya nggak bisa menyuruh tutornya untuk aktif. Itu kan mata kuliah manajemen itu punyanya ekonomi. Ya. Lalu satu lagi punya teknologi pendidikan ya. Jadi paling saya hanya mengingatkan ke kaprodi yang sana ya. Jika memang tutornya tidak aktif ya, nggak apa-apa lapor ke saya nanti dengan menyebutkan kelas dan nama tutornya ya. Misalnya, Bu, tutor ini tidak aktif, nanti saya sampaikan ke kaprodi atau enggak. Saya bilang kaprodi itu enggak. Baik Bu. Iya, Berarti untuk yang web ini kita tunggu sampai pertemuan keempat ya Bu ya? iya, Terkait iya, jadwalnya gitu. Ya. iya betul. Baik. Terima kasih banyak Bu. Iya, Ini mau lanjut pertanyaan atau lanjut aja. saja ya? Ada Bapak Rian dari UT Batam, disilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Saya Rian Wahyu Putra dari UT Batam, Prodi Sastra Inggris. Kebetulan Ibu sendiri yang jadi tutor saya dalam kelas saya sendiri. Saya mau nanya, di Sastra Inggris itu ada juga praktik dan berpraktik gitu ya, Bu, yang Ibu Iya, jelasin tadi. iya. Kamu belum ngambil ya? Aku yang tutor yang biasa itu, Bu, yang tutor Ya, yang ya, 8 ya itu, nggak Bu. apa-apa. Heeh. Ini dulu, yang tutor reguler dulu, belajar dulu nanti yang berpraktiknya nanti semester depan ya, atau kapan Berarti gitu ya. itu kita ngambil sendiri atau orang pihak UT yang ngasih, Bu? Sebab Oh, saya enggak sifat. lah, kan berdasarkan SIPAS ya, berdasarkan ini paket yang kamu ambil. Yang mungkin Saya untuk sekarang belum ada yang kamu ambil, belum ada oh, yang oh, praktiknya. Heeh. Enggak semuanya kan, enggak semua di semua semester ada praktiknya enggak. oh, berarti kalau kita ngambil SIPAS itu nanti pihak UT-nya yang ngasih gitu ya, Bu? Ya mahasiswa sendiri dong ngelihat katalog, oh berarti saya semester 5, oh berarti yang saya ambil adalah mata kuliah di paket 5. Jadi harus tahu juga mahasiswa. Mahasiswa bisa menentukan, oh ya saya harus semester 5, berarti daftar semester 5 sudah ada paket. Oh, baik, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, Oke, baik. Terima kasih, Bu. ya.
Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Bu. Baik, lanjut. Ini saya lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu ya, Bu ya. Ya. Ini ada yang bertanya, MK Manajemen Pemasaran dan MK Produksi Bahan Pembelajaran Berbasis Online kan berpraktik. Iya. Maksudnya itu PJBL, PBL atau CBL, Bu? Nah, itu tergantung dilihat di dalamnya itu. Apakah nanti kan tutornya yang akan menjelaskan. Tapi biasanya ya itu project ya, jadi PJBL yang Berarti saya nanti tahu ya. di Ha-ha. grup ya, Bu ya? Iya, Itu berarti nanti ada produk yang akan, kalau dilihat dari karakteristik mata kuliahnya ya misalnya bahan pembelajaran online gitu. Berarti kan ada produknya misalnya berupa misalnya PPT atau video atau sebagainya gitu ya. Itu kayaknya produk, semuanya berbasis produk. Ya, oke lanjut. nih. Tutor saya di matkul Aril, artikel ilmiah, belum pernah login ke e-learning. Apakah tetap menunggu, Bu? Siapa namanya? Dicatat di itu. Bu, Mbak Arina. Bu Arina tolong dicatat nama tutornya Oke, emang nggak ada sama sekali. tutor ini dicantum. Jadi ini sebutkan kelasnya, kelas kalau saya tanya kelas berapa, itu bukannya TSD kelas 1, 2, 3, tapi ada misalnya di kodenya itu di belakang angka itu kode mata kuliah kan ada 4 tuh mata Oh, kuliah. ini Bu, Iya. atas Itu di nama. belakang tuh ada titik itu namanya kelas ya. Nah, ini saya catat ya, Bu ya. Heeh. Sudah diinfokan di kolom chat Iya, atas oke. nama tutornya. Iya. Oke. Ada Oke, lagi? selanjutnya ini saya Bapak Rian mungkin bisa di raise down ya yang sudah bertanya tadi. Boleh dilanjutkan ke Ibu Denik Wahyuningrum. Ibu Denik Wahyuningrum, apakah jadi bertanya? Yang di chat aja. Oke, saya lanjut ke kolom komentar aja. Halo Bu, maaf sambil Oh, kerja jadi baru aku unmute ininya oke, speakernya. boleh Ya, dilanjutkan. Eh, aku mau tanya untuk yang berbasis online tadi kan itu mata kuliah berpraktik ya Bu. Ya. Em, terus kan itu nanti ada produknya nih. Nah, Ya. diuji apakah produk itu sudah akhir atau nanti di akhir juga kita harus melakukan ujian ya Bu? Tetap melakukan Iya, ujian. ada ujian di UO atau ya UO biasanya ujian online ya. Ada. Oh, jadi ujiannya itu eh, berarti pilihan ganda kan Bu, bukan Iya, maksud iya. saya bukan ujian yang Kan. presentasi atau apa gitu. Enggak, ujian mah ujian biasa. Kalau yang Ujian. untuk Tuton itu yang ada presentasi. Di Tuton aja ya untuk Tuton khusus Tuton ya. Ya, Iya, beda lagi ya. sama aku mau apa namanya memperjelas lagi Bu, soalnya sambil kerja jadi agak hilang fokusnya gitu. Tadi kan kalau yang berbasis online itu kemungkinan akan PJBL tadi ya Bu ya Iya, project. kayaknya Nah, project itu ya. harus tim ya Bu berarti yang Hmm, PJBL tadi. Kerja iya, kerja tim gitu ya. iya bisa jadi iya. Kalau di Harus kerja. ini itu nggak tahu ya kebijakan prodi lain. Kalau saya untuk PJBL itu saya mintanya tim. Untuk di prodi Oh. itu kan punya prodi ini ya, prodi FKIP atau teknologi pendidikan ya. Mungkin beda lagi. Mohon ditanyakan ke tutornya nanti ya. Oh, baik Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, Halo Bu, iya. saya ingin bertanya, kan Hmm. untuk sesi pertama ini kan dimulai 6 Oktober, berarti 6 sampai 12 itu sesi pertamanya masih masih bisa dikerja dari hari mana saja ya Bu, atau Iya, macam mana? seminggu ya seminggu. Oh berarti, Untuk ya untuk diskusi seminggu ya. Untuk tugas biasanya 2 minggu. berarti kalau misalnya misalnya nih saya eh, sudah kalau misalnya contohnya ya Bu, maaf kalau saya boleh potong sedikit. Kalau misalnya saya nggak sempat isi kehadiran, ini kan masih sesi pertama kan, Bu? Berarti ini berarti tanggal 7
saya masih bisa mengisi kehadiran begitu ya, Bu? Atau macam mana, Bu? Saya masih belum paham ini. Ya kan ikan cepat ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Kenapa harus ditunda-tunda? Ya, Oke. hanya ngisi kehadiran itu kan nggak susah. Iya, Bu. Saya hanya ingin bertanya aja biar. Iya, jangan di akhir-akhir. Nanti pas internetnya jebol, susah kamu nggak ada isi kehadiran. Iya, Bu. Baik, Bu. Maaf. Ya, Saya hanya bingung aja karena kebetulan ini masih perlu perlu waktu, Bu, untuk belajar iya. ini, Bu, maksudnya. Oke. Maaf. Dan Bu, satu lagi. Ya, Untuk kalau misalnya ingin mengisi forum perkenalan itu wajib di laptop ya, Bu, karena eh, saya lihat saya buka di HP saya kayak tidak ada semacam eh, isi mengisi apa tuh untuk perkenalan video gitu, Bu, setiap iya, kalinya. iya. Isi aja pakai laptop, Pak. Mungkin kalau untuk HP agak terbatas ya. Jadi, Oh, dan itu juga sebenarnya tidak wajib. oh, itu tidak wajib juga ya sebenarnya Iya, ya, Bu. enggak. Hanya Kenalan. perlu. Iya, kalau kamu kan ini misalnya introvert nggak mau kenalan ya nggak apa-apa. Kalau Oh, extrovert ini ya ingin kenalan, banyak teman kan makin bagus kan? iya, Bu, saya hanya Iya, ingin memastikan. Jadi berarti yang penting isi kehadiran aja sudah ini ya, iya, sudah iya, dikualifikasi untuk ini. iya, iya. Baik, Bu. Karena saya eh, agak bingung dan agak skeptis ketika mendengar maksudnya forum perkenalan ini. Maksudnya jadi kayak, waduh, ini gimana ini? Aduh. Iya, Jadi iya. saya agak agak pusing gitu, Bu. Kewalahan saya, Bu, kemarin. Oh, ya udah, kenalan sama saya aja. Oh, siap, Bu, siap, Bu. Oke, oke. Oke, lanjut. Bisa dilanjutkan ke Kak Siti Nurhalimah, silakan. Iya, Ibu, mohon izin bertanya lagi, Bu. Eh, terkait yang Tutan berpraktik ini kan tadi tidak wajib menjawab diskusi ya. Berarti Nah, diskusi ini tidak menjadi bobot penilaian ya, Bu ya? Tidak ya, masuk tidak, bobot tidak penilaian. masuk bobot penilaian. Oh, sama sekali tidak ya, Bu ya? Tidak. Oh. Berarti untuk pembagian bobotnya itu bagaimana, Bu? Untuk apa? Apakah tugas akhirnya berapa persen gitu, kehadiran berapa persen? Kehadiran itu pasti ada ya. Biasanya 20%. Lalu produk, lalu presentasi. Kalau misalnya tim yang ada penilaian kerjasama, kalau nggak ada, nanti nggak ada kerjasamanya ya. Sama itu produk akhir ya. Produk akhir itu terakumulasi dari tugas 1, 2, 3 ya. Mm-mm. Lalu kehadiran, lalu ada lagi presentasi. Dilihat juga presentasinya bagus nggak kan bisa aja pakai mesin misalnya terjemahannya pakai mesin itu sebagai presentasi itu sebagai pertanggungjawaban bisa biar kelihatan oh ini nih kelihatan banget nih dikerjain sama teman atau eh, pakai mesin berarti kan kalau ditanya kenapa kamu nerjemahin ini jadi kalau jika teman-teman bisa memberi argumentasi oh berarti oh memang itu memang benar-benar mengerjakan Oh iya. gitu ya oke. Baik, Bu. Sama satu lagi, Bu, izin bertanya terkait dengan project atau problem based learning ini ya, Bu. Ya, Berarti ya, untuk batas waktu diberikannya, ini masih memasuki ini ya, Bu ya? Maksudnya masih dalam waktu periode pengerjaan ya, Bu ya? iya, Pengerjaan iya, seminggu. tutorial online ini, ya. Iya, iya, Itu ya berarti. iya, Hmm, baik. Baik, Bu, terima kasih. iya, sama-sama. Oke, baik. Bisa lanjutkan, Bu. Untuk kelompoknya tadi yang tim untuk Mm-mm. berpraktik ya, Bu ya. Iya, Itu apakah boleh dari UPBJJ daerah lain atau harus boleh. yang Yang ada satu di kelas aja ya. Yang ada satu di kelas kelas, satu berarti kelas ya? itu ya. Heeh. Heeh. Karena kan sudah ada grupnya juga Iya, ya, Bu ya. nggak Tinggal hanya untuk koordinasi. satu daerah aja. Kan ada kita kan dari berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Baik, bisa Ya, dilanjutkan dengan Kak Matilda Tobing, disilakan. Selamat pagi, Bu Widya. pagi. Saya sebenarnya mau konfirmasi aja, tapi ini masih sekitar kurba. Jadi saya lihat di LKM saya ada 7 mata kuliah yang statusnya belum lulus. Tapi Ya, semester ini saya
saya cuma dapat 6 mata kuliah. Saya sebelumnya SIPAS ya di sini, Bu. Jadi Hmm. untuk satu mata kuliah yang belum lulus ini, saya nggak perlu nambah semester lagi kan ya, Bu? Soalnya satu matkul BEL itu mata pilihan gitu. Jadi saya juga lihat di kurba TAPS dan Aril kan termasuk pilihan ya. Sedangkan waktu di semester 7 saya kemarin saya masih ikut yang kurlam, yang dua-duanya masih wajib gitu, Bu. Iya. Berarti siapa namanya? Matilda. Iya, Oke. Bertanya apakah sudah bisa yudisium atau memang kamu mau menambah satu semester? enggak, ini jadi Mau saya nambah semester satu semester? 8 ini, saya sekarang Oh, semester 8 gitu. Saya nggak perlu nambah nanti satu semester lagi kan ya buat satu matkul pilihan itu. iya. Kan kan gini, asalkan sudah 144 SKS, Ya, eh, TAP atau karir udah diambil. Saya salah satu ya. Kan? kemarin dua-duanya saya Oh masih iya, yang ikut iya. kurlam. Ya itu. Oke, nggak apa-apa. Udah satu semester ini lagi aja. Oh, oke. Ya, Baik, Bu, oke. terima Iya, kasih. iya. Oke, boleh dilanjutkan dengan Kak Siska Aryani. Ya, halo. Assalamualaikum Ibu, terima kasih. Selamat Izin, saya Siska dari Prodi Sastra Inggris. Kebetulan saya sudah masuk semester 7. Izin bertanya Bu, ini kan sudah mulai aktif untuk e-learningnya, terus untuk eh, menyusun dan menulis artikel ilmiah. Namun untuk grup saya di pembelajaran artikel ilmiah ini masih belum ada grup WA dari tutornya. Tapi maaf. beberapa teman-teman saya sudah ada Oke, dicatat aja Mbak Arina. Itu sudah siapa dikirim tutornya? sudah dikirimkan link dari tutornya. Oh, Seperti sudah. yang bilang tadi, mahasiswa kan juga boleh sapa terlebih dahulu tutornya, Bu ya, Iya. perihal grup WA tersebut. Namun saya ragu gitu Bu karena khawatir tutornya mengikuti alur dari UT bahwa tutor bisa aktif di sesi 2 untuk webinar. Nah, menurut Ibu, baiknya apakah kami menunggu link WA tersebut dari tutor atau mahasiswa yang bisa mulai terlebih dahulu untuk sapa dan meminta atau Boleh, meminta boleh, boleh, untuk boleh. Jadi mahasiswa boleh apa berperan aktif ya untuk bertanya ke tutor. Bu, kita perlu buat WA group. Apa perlu saya buatkan atau ibu gitu ya? Nah, masalahnya tutornya kami ini apa lelaki Bu. Jadi saya udah ragu duluan nih apakah nanti bakal akan diterima atau takutnya kita Ya lewat aja, lewat saya aja. Kamu WA saya, lalu saya forward ke bapaknya. Oke, oke, baik, Bu. Nanti saya WhatsApp. Itu pertanyaan pertama, Bu. Izin pertanyaan kedua ya, Bu ya. Untuk Ya, judul artikel ilmiah, apakah memang hmm, diwajibkan seputar penerjemahan, misal dari novel, hmm, budaya, atau dan lain ya, sebagainya? iya. Eh, kita kan lebih ke pengkhususan ke penerjemahan ya. Mm. Itu diutamakan. Jika misalnya, Bu, tapi saya lebih tertarik ke linguistik. Misalnya linguistik itu kan kayak pragmatik, semantik gitu kan. Saya membahas itu, silakan aja. Oh, Boleh. kalau kalau misalkan menganalisis hambatan belajar bahasa Inggris, Bu, Oh, itu kan lebih ke pendidikan ya. oh gitu. Mbak, Mbak masuk. Walaupun Oh, kita memang ada belajar, mulai ada belajar pendidikan ya. mm. Tapi kita lebih memfokuskan ke penerjemahan dan linguistik. Sastra boleh, untuk sastra. Oke, baik, baik, baik. Hmm. Satu pertanyaan lagi ya Bu ya, izin ya Bu ya. Untuk artikel ilmiah, apakah diwajibkan berbahasa Inggris atau non Inggris juga tidak apa-apa? Atau memang Oh, tergantung dospemnya nih Bu harus bahasa ya. Inggris gitu? Kami mengutamakan yang bahasa Indonesia. Tetapi jika ingin berbahasa Inggris, silakan. Oke, baik, baik. Oke, itu aja sih Bu pertanyaannya. Oke, Nanti saya WhatsApp untuk perihal tutornya Bu ya. iya, Terima kasih banyak Ibu. Selamat iya, siang. siang. Terima kasih pertanyaannya. Boleh lanjutkan dengan Kak Fiha Mayasya. Silahkan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Bu, saya mahasiswa RPL dari Sastra Inggris semester 5 saat ini. Saya ini kan sudah lulus 133 SKS ya Bu. Terus semester ini saya ngambil 6 SKS, terus 6 mata kuliah maaf, 6 mata kuliah, terus satunya ujian komprehensif itu. Nah, kalau misalnya saya lulus di ujian komprehensif itu kan sebenarnya saya tuh kayak masih punya satu mata kuliah yang belum saya ambil, mata kuliah inti yaitu belajar di era digital gitu Bu. Kalau misalnya
semester ini saya udah lulus yang ujian komprehensif itu kan saya kan udah 144 itu yang syarat untuk kelulusan. Apakah saya bisa langsung lulus di semester ini? Apa harus ngambil yang belajar komprehensifnya itu ya Bu? Terima kasih sebelumnya. Eh, ini kan kamu kan masih semester itu ya. Jadi berlaku kurba, jadi berlaku kurikulum baru. Jadi Iya. harus mengambil yang belum lulus seperti itu. Oh gitu, meskipun saya Iya, sudah heeh, 144 iya, SKS Bu. iya, iya. Di Oke semester, oke. pokoknya semester hanya kurla itu kan untuk semester 7 dan 8 yang sekarang ini. Semester di bawahnya 5, 4 apa itu masih harus mengikuti kurba. Oh gitu, berarti Iya, meskipun udah udah lulus ujiannya itu harus tetap iya, ngambil satu iya, mata kuliah lagi itu ya Bu ya? iya, iya. Ya sudah deh kalau gitu. Iya. Nggak bisa. Heeh, nggak bisa lulus Saya cepet. rencananya pengen lulus semester ini gitu Bu. Cuma kemarin ada kendala jadinya Iya, iya. nggak bisa ngambil satu mata kuliah itu lagi. Udah mentok ya SKS-nya. Iya, udah mentok Bu. Dan apa apa bisa di nganu Bu? Bisa di apa ya? Di dispensasi mungkin saya bisa nambah satu mata kuliah lagi itu atau gimana? Bisa. Sipasi ya, kalau Sipasi itu kan Non kalau sipas Bu mis saya. oh no Sipasi udah 24 berarti 24 SKS. eh kemarin itu nanggung banget kok Bu 23 atau gimana gitu. Oh Saya ya, jadi nggak iya bisa. nggak bisa, benar. Udah mentok di 23. Iya berarti dengan terpaksa ngambil satu lagi, ngambil satu semester. Gitu. Baik Bu, terima kasih ya. Iya, iya. Iya, terima kasih Bu. Baik, lanjutkan dengan Kak Muhammad Ginanjar Sidik. Silahkan. Halo, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau konfirmasi, Bu, perihal PBL sama PJBL. Hmm. Saya kan ini ya daftar di Salut itu, daftar UT di Bandung itu lewat Salut. Nah, sebenarnya saya kurang tahu saya itu masuk ke tuton reguler atau tuton berpraktik ya. Nah, pertanyaannya itu apakah PBL atau PJBL itu hanya untuk tuton berpraktik atau juga untuk tuton reguler? Gitu, Bu. Beda Terima dong. kasih. PJ, namanya juga berpraktik itu ya PJBL sama BCL aja. Ah, Oh, berarti BCL. yang tuton Reguler tuton ya reguler enggak. mah tidak ya? Enggak. Oh, berarti yang berarti PBL izin konfirmasi lagi. Berarti PBL dan PJBL itu hanya untuk Yang tuton berpraktik ya, berpraktik. Bu ya? Iya. Oh iya, siap siap. Makasih, Bu. Dan Baik, selanjutnya oleh Kak Isma Syahnaf. Boleh? Baik, terima Silakan kasih. bertanya. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin bertanya. Saya kan semester ini mengambil artikel ilmiah. Kemudian tadi saya buka di Tuton, itu tidak ada nama pembimbingnya dan forum-forum yang harus saya kerjakan atau pelajari itu tidak ada, Bu. Dan juga forum perkenalannya juga tidak dibuka. Untuk kelasnya yaitu FSSI 4460. Harus bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Nah, FSSI 4460 belakangnya apa? Ada titik apa? Itu Itu, kelasnya. oh sebentar, Bu. Saya coba buka. Tolong dicatat hari ini. FSSI tidak ada itu Bu, cuma FSSI 4460 saja. Nama tutor pun tidak ada. Bisa. 44 berapa tadi Kak? Boleh diulangi? FSSI FSSI 44. 4460. Oh ini deh, nanti ngirim nama nama dan NIM ke WA saya. Untuk nomor WA-nya gimana ya Bu? Saya baru bergabung juga. Mhm. Kamu kurang mengenal saya. Oh, Saya mohon tulis maaf ya. Ibu. Iya. Apa-apa. Kirim ya. Hari ini. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Nanti Iya, saya WA. iya. Saya ada tutornya ya. Iya. Vika mana Vika? Vika, nggak ada ya. Ini adik, tolong kok nggak ada ini loh, dia nggak ada tutornya Adil.
Ini mahasiswa tapi nggak ada tutornya. Oke, lanjut. Kode kelasnya nggak ada ya? Kode kelasnya nggak ada. Tidak ada Bu, hanya yang FSS itu tadi. Hmm, harusnya nanti ya kami itu kan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lanjut Bu Arina. Baik, nanti untuk kelanjutannya Ibu Isma Syaraf bisa melalui WA ya dengan Bu Widya Sari langsung. Selanjutnya oleh Bapak Nyoman disilahkan. Untuk yang pertanyaannya sudah dijawab, raise hand-nya boleh diturunkan ya. Selamat pagi. Saya Nyoman, semester 7 dari UT Jakarta, dari SIPAS. Saya mau tanya Ibu, untuk di katalog kan ini yang semantics itu kan keterangannya T. Nah, kalau yang T itu bagaimana ya Ibu ya? Itu ini tutor. Apa ada tutorialnya? Berarti ada Tutor. webnya juga Ibu. Iya, di daerah ya, UT daerah yang mengadakannya. Berarti Ada, bedanya ada. yang T sama yang Pro itu, kalau yang T yang mengadakan daerahnya, kalau yang Pro itu dari seluruhnya ya Bu. Pro itu yang pro itu mata kuliah. Aduh, saya lupa ya kode-kode itu. Itu mata kuliah apa yang pro? Analisisnya bagus tuh. Itu tahu UKT nih. Bu. UKT. Oh, UKT. UKT itu tuton, sorry tuton aja. UKT berarti tuton saja ya Nah, Bu. kalau T itu kalau misalnya Oh, dia kan tutorial harus ada tutorial tatap mukanya ya, atau tuh web ya. Sekarang tatap muka agak jarang ya, lebih suka pakai tuh web. Oke, saya jawab. Ya baik, terima kasih Ibu. Oke, baik. Selanjutnya ada Bapak Karis Medelu, disilahkan Bapak. Selamat pagi Ibu, bisa mendengar Pagi, suara saya Bu? terdengar sangat Iya. keras. Baik Ibu, izin mungkin butuh informasi Bu. Kebetulan saya ngambil Bu, ini yang mata kuliah yang belum lulus. Jadi ada 6 mata kuliah yang belum lulus, yang lain sudah Bu. Sudah selesai, sudah lulus. Tinggal mata kuliah yang belum lulus ada 6 Bu. Nah, saya jujur Bu, karya ilmiah saya itu belum selesai. Nah, saya coba cari, ternyata saya belum nggak dapat Bu, yang untuk karya ilmiah, informasi untuk karya ilmiah Bu. Berarti semester ini Bapak memilih Aril ketimbang UKT gitu ya? Kalau UKT saya sudah Bu. Ya sudah nggak usah. Oh, nggak usah. Itu kan milih salah satu. Oh, kalau ujian konferensi saya sudah Bu. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu tuh pilihan, Pak. Oh, Jadi pilihan. itu kata Oh, gue ya. Kalau Anda misalnya tidak mau Aril, kan sudah UKT. Ya, iya. kecuali emang belum UKT dua-duanya. udah. Ya, udah aman. Berarti saya menyelesaikan yang Menyelesaikan mata yang kuliah aja. yang belum lulus saja Bu ya. Iya, iya. Baik. Terima kasih Ibu. Itu Iya. saja. Oke. Sehat-sehat Ibu. Amin. Makasih. Terima kasih Bapak Karis. Selanjutnya dengan Ibu Suci, disilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Widya, maaf saya baru gabung. Ini boleh minta dijelaskan lagi perbedaan yang tuton praktik dan berpraktik, Ibu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, misalnya udah 144 SKS, ada mata kuliah inti yang belum diambil, ataupun mata kuliah pilihan yang belum diambil, itu tetap harus ditempuh di next semester atau gimana ya, Bu? Bu Suci di semester berapa sekarang? Aku ini RPL, masuknya semester 4. Oh, masih semester 4 itu masih harus mengikuti ini kurba. Jadi harus mengambil mata kuliah yang BL, baik itu inti maupun pilihan. Jadi walaupun udah saya nih kalau nggak salah udah 130, udah 120 berapa gitu Bu total sama yang Iya. ditransfer dari kampus lama itu. Itu tetap harus diambil walaupun udah 144 SKS. Iya, harus diambil.
Oh, Jadi gitu. ada nambah 1 semester lagi ya. Oh, oke. Terus kalau yang praktik dan berpraktik, Bu? Nah, kalau praktik itu kita ada juga mata kuliah praktik yaitu praktik penerjemahan. Itu full praktik tanpa ujian online, tanpa ujian akhir, sorry ya. Ya, jadi nilai hanya diambil dari berpraktik, sorry, praktiknya ya, nggak pakai ber ya. Kalau misalnya tuton berpraktik, itu nilai diambil dari tuton dan ujian akhir, ya. Jadi harus dibedakan ya. Mata kuliah praktik saja itu hanya diambil nilai dari tuton, yaitu ada produk yang harus dinilai, tidak ada ujian. Sedangkan mata kuliah yang berpraktik itu ada nilai dari dua itu, dari tuton sendiri, lalu ditambah dari ujian akhir. Pembedanya lagi nih kan kami tadi jelaskan lagi ya tutor reguler dan tuton berpraktik ya. Kalau tuton reguler itu biasa kita lakukan ya ada 8 diskusi dan 3 tugas yang harus dikerjakan. Sedangkan di tugas berpraktik itu yang tidak wajib hanya diskusi. Jadi diskusi itu tidak harus dijawab. Anda cukup bertanya jika ada kesulitan. Ya, jika ingin bertanya, aduh saya kok nggak dapat temen ya, tolong dong em, satu tim sama saya misalnya. Itu hanya untuk sekedar apa ya wadah untuk berkomunikasi, untuk forum diskusi ya dan tidak ada nilainya. Tapi untuk tugas tetap ada nilainya. Ya, 3 tugas itu sambung menyambung. Jadi ibaratnya kalau misalnya membuat metodologi penelitian, berarti kan diawali dengan apa pendahuluan, lalu bab 1, bab 3, lalu sampai terakhir itu bab 6 misalnya. Jadi dari pertemuan 1 dan ketiga kalau dikumpulkan tuh udah lengkap misalnya dari bab 1 sampai 6. Itu contoh untuk metode penelitian atau akhir ya seperti itu. Dan daftar hadir itu hanya untuk ketika tuweb. Jadi tuweb itu harus hadir ya. Jika tidak mengikuti itu tolong komunikasikan dengan tutornya dan harus sekali aja nggak hadirnya dari 3 pertemuan itu diusahakan sekali aja nggak hadir. Keduanya itu wajib hadir ya. Eh, itu kan waktunya bisa ditentukan sendiri. Misalnya, Bu, saya kerja saya bisanya malam atau Bu saya bisanya weekend gitu ya. Bicarakan dengan tutornya. Mungkin tutor akan menyesuaikan waktunya ya. Oke, lalu untuk tugas berpraktik itu ada produk yang dipresentasikan. Nah, ini eh, ada produk misalnya untuk mata kuliah berpraktik itu ada produk yang diterjemahkan misalnya satu buku tipis sudah diterjemahkan atau Undang-Undang Dasar 45 diterjemahkan. Jadi ada produknya utuh ya untuk tugas berpraktik yang PJL atau eh, apa yang problem itu ya seperti itu. Berarti kalau yang praktik itu bukan tuweb ya, Bu? Nggak perlu ikut tuweb ya? Cuman diskusi aja seperti yang reguler. Hah? Praktik atau Yang berpraktik? praktik. Oh, praktik sama dengan tuton. Oh, praktik Tuton, sama dengan tuton. tuton. Cuman Ini bedanya nggak ada praktik ujian ya. sama ya nih ya sama kayak berpraktik ini tidak ada diskusi, ada tugas itu ada tuweb juga, lalu ada produk. Tapi tidak ujian. Nah, bedanya di sini dengan berpraktik tidak ada ujiannya, Oh, ini praktik gitu. ya. Oke. Itu hanya Kalau dua yang kelompok, SKS. kenapa, Bu? Hanya 2 SKS ya praktik penerjemahan. Iya. Kalau yang untuk bikin kelompok itu, Bu, yang mana, Bu? PJBL, translation yang government. PJBL. Ini, Oh, mata kuliah ini. Translation Government Law and Politics. Ambil nggak? oh itu udah saya waktu yang kurla. Nah, untung kamu udah. Ini Udah saya PJBL. Iya, udah semua. iya. Yang ekonomi, eh, finance and industry ini itu yang case case base atau problem base ini. Oke. Ya Oke. udah. Baik. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Salam.
Baik, selanjutnya ada dari Kak Vera, disilahkan. Atas nama Ibu Isma Syanaf, boleh raise hand-nya diturunkan ya. Selamat siang, Kak. Oh ya, siang. Ini bahas apa ya? Baru bergabung soalnya. Ampun deh. Nanti ya lewat ya, lewat. Selamat siang, Kak. Nah, ini untuk kelompok ya. Tadi ada yang bertanya, kelompok itu boleh nggak berdua? Boleh. Kan maksimal 5 saya bilang. Kalau maksimal 5, berdua boleh dong. Bertiga boleh dong. 4 boleh dong. Ya. Yang nggak boleh apa? Berenam, 7, Hmm, gitu. Ada yang pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Boleh langsung dengan Kak Citra Handayani ya, silakan. Maaf, selamat siang. Saya Citra, semester 8. Nah, kan semester 8 ini kami kan sudah sesi pas ya, Mbak. Ya, Bu, Ya, punten. ya. Ada mata kuliah pilihan yaitu Translation Sosiologi ya, kalau nggak salah itu ya. Itu Iya. kan masih BL. Dan itu pilihan. Berarti saya nggak usah ngambil kan berarti ya, Bu ya? Iya. Tapi saya luruskan ya, untuk pilihan bukan berarti nggak boleh dipilih. Iya, tapi kan saya sipas ya, Bu. Ah, Udah semester ini aja saya udah kelebihan pakai LTS ya, Bu. iya. Saya sudah 6 Berarti mata kuliah. Berarti ah, kan sebetulnya udah lebih kami dari 144 kalau yang sipas semester 8 saat ini. coba Berarti namanya ditulis. Sebab sudah ada daftar yang validasi. ya Citra Handayani, Mbak. Ada kan ya, kemarin Bu Arina yang ini yang mau validasi. Ya, untuk yang karena kami yang dari semester 8 ini dan sipas rata-rata translation sosiologinya memang pada BL, Bu. Iya, Jadi itu pada emang khawatir nanti kita jadi harus nambah nambah SKS, enggak, itu enggak nambah wajib itu. semester gara-gara yang mata kuliah ini gitu maksudnya, Bu. Itu enggak harus. Karena kalau dihitung memang udah lebih dari 144 juga dan itu kan juga pilihan gitu, Bu. Iya, iya itu enggak. Oke, Gimana, Bu? tinggal Jadi, nunggu validasi ini yudisium, Bu. hmm. Tinggal tunggu yudisium. Ya kan kalau kami kan tinggal sekarang berarti kan saya sedang menjalani semester 8 ini kan belum Bu, baru mau akan. Oh iya. Nah, apa Iya, nanti kita sosiologi harus itu berlebihan saya gara-gara kasih ini tahu Bu? ya. Translation sosiologi enggak harus diambil. Oke, berarti Ya, enggak ya Bu oke, ya? Jadi enggak. Ya, enggak ada kemungkinan harus nambah iya semester gitu ya Bu ya? udah. Oke, siap. Makasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Ibu Citra. Selanjutnya untuk Ibu Gea, disilakan. Ibu Gea, apakah jadi bertanya? Oke. Halo, selamat siang, Bu. Halo, selamat siang, Bu. Bu izin bertanya, itu semisalkan dalam satu praktek itu tidak punya kelompok gimana ya, Bu? Kenapa nggak bisa punya kelompok? Kalau udah temennya udah habis, bilang aja ke tutor. Jadi yang 5 yang itu kebanyakan bisa dialihkan. Hmm, Pokoknya di forum diskusi tanya aja deh. Misalnya, Bu, saya nggak ada temen nih, gitu. Nggak ada kelompok gitu ya. Pokoknya itu wajib kelompok sebab penilaiannya tuh kerja sama tim. oke, oke, Bu. Berarti Ya, dalam satu kelompok itu maksimal 5 ya, Bu? iya, Oke, oke. Baik, Bu. Terima iya, kasih, Bu. iya. Itu kan sekelas itu ada 20 orang. Ya, dua Iya, puluh Bu. kan pasti kalau masih ada 5 aja 4 kelompok gitu. Oke, oke, Bu. Ya, Ya, Bu. Terima kasih. ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan teknis kelas, seperti pembagian kelompok, itu nanti bisa langsung ditanyakan ya di kelas masing-masing. Karena kan kita memilih kelompok kita sendiri dan maksimal itu anggotanya ada 5 orang ya. Iya. Selanjutnya bisa dengan Kak Vera, disilakan. Selamat siang, Bu. Ya, Eh, saya Ferawati Sowatang dari semester semester 8 dari Malaysia. Saya izin bertanya, kan
semester 8 ini saya start mau mulai karir. So, kalau kita mau mulai karir itu, kita ambil jurnalnya dari mana ya, Bu? Apa judulnya kita ambil dari kita belajar semester 1 sampai semester 7, atau kita boleh ambil dari jurnal lain? Jurnal untuk sumber referensi maksudnya ya? Iya, Bu. Dari mana aja bisa, ya. Asal Sebetulnya, yang terpercaya gitu, terakreditasi. Boleh. kalau Nanti ini dong dibimbing kok sama tutornya, diarahkan misalnya. oh, Nah, ini lihat jurnal ini. Tanyain aja ke tutornya ya. oh, oke. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan Kak Elsya Muhammad Rumi, disilakan. Ini dibatasi sampai jam 11 aja ya, sebab nanti akan ada pertemuan dengan tutor. Siap, jam 11 ya, Bu ya. Ya. Nah, baik Kak, terdengar tidak Kak? Ya, Ini Bu, saya izin bertanya, ya. untuk SKS yang sudah saya lulus itu kan jumlahnya 124 Bu. Sekarang saya Ya. ngambil 24 SKS. Apakah semester ini saya bisa lulus atau lagi? Saya sekarang semester 7. Ya, berarti masih ada 1 semester lagi. Ini kan masih sekarang semester 7 ya. Semester 1, 8. Jumlah SKS-nya saya udah, kalau yang sama semester sekarang udah lebih dari 144 Bu. Oh, gini Pak, untuk semester yang semester lalu itu kan masih berlaku. Yang udah mau lulus nih masih berlaku kurla. Kalau yang di bawah-bawahnya itu harus mengikuti kurba. Jadi ada beberapa BL, mata kuliah BL itu yang harus diambil. Ya, walaupun itu jumlahnya apa ya udah lebih 144, itu eh, harus ada yang diambil. Nanti akan ada pertanyaan kiriman kayak email-email yang dikirim itu akan ditanyakan apakah mau eh, menambah 1 semester tapi dengan IPK yang lebih bagus gitu ya, atau eh, lulus mengikuti kurla atau kurba seperti itulah pertanyaannya ya, kayak gitu ya. Jadi kalau Baik, terima kurla kasih. itu, kalau kurla itu harus resikonya menambah 1 semester kalau nggak salah. Sedangkan kurba, sorry kebalik ya, saya kok lupa. Nah kalau kurla itu, kalau kurla itu eh, mengikuti semester yang lama dengan adanya TAP dan karir, ya dua-duanya harus lulus. Sedangkan kalau kurba itu harus salah satu misalnya karir atau TAP. Dilihat juga misalnya ada yang BL itu harus diambil untuk kurba ya. Ya, seperti itu nggak harus 144. Kalau udah 144 misalnya gini, 144 stop. Saya nggak ini Bu, karena udah 144 ternyata BL-nya masih banyak. Itu tuh harus eh, beberapa harus diambil Pak yang BL tetap diambil ya. Nggak berarti 144 pas tuh nggak ada. Pasti ada lebih 150, 165 gitu ya. Kalau yang sampai 170 tuh nggak ada. Jadi harga mati 104 stop enggak ada lebihannya itu pasti ada ya. Sebab ada beberapa mata kuliah yang memang wajib diambil dan tidak boleh dilewatkan berarti ya mau nggak mau nambah 1 semester ya kayak gitu. Oke lanjut. Baik, boleh dilanjutkan dengan Ibu Putri Dwi Susilowati, disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum sebelumnya, Iya. Bu. Bu, saya mau tanya, ini kan sebenarnya saya mahasiswa baru ya, baru di semester 1, tapi eh di saya pernah skip di 2 semester gitu, jadi saya ambil cuti gitu. Nah, menurut Ibu nih, kalau misalkan saya mau mempercepat untuk kelulusan, mungkin dari Ibu ada tips atau trik gitu, Bu, yang bisa saya ambil atau saya lakukan di semester depan itu, Bu? Ya, jangan cuti lagi. Ya usahakan setiap semester itu nggak ada apa lulus semua ya maksudnya ya, nggak Iya, ada iya, yang iya, nggak Bu. lulus itu aja. Kan kalau udah SIPAS itu sebenarnya udah apa ya, terprogram udah harus lulus 4 tahun gitu ya. Ternyata kalau cuti kan emang
mau nggak mau ya harus mundur satu tahun ya. Iya, tapi saya kebetulan ambilnya yang non sipas, Bu. Apa non sipas, sipas, Iya. sipas kan? Non sipas. Oh non sipas. Ya dimentokin aja, ngambil satu semester 23 dan 24 SKS dan lulus Oke. semua. Agak berat tuh bang. Apalagi Iya. dengan adanya praktik berpraktik ini, ya nggak tahu apakah manajemen Anda bagus untuk pengaturan waktunya. Silakan aja. Oh iya, oke Ya, baik Bu kalau gitu. ya, Terima kasih banyak Bu. ya. Selanjutnya ada dari Bapak Muhammad Yakub Tohar. Ini mungkin dua penanya lagi ya Bu ya setelah ini ya Bu ya. Iya, iya. Oke, Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf sebelumnya. Waalaikumsalam. Ini Bu, maaf mengenai untuk yang kelompok grup yang Government Law and Politics. Hah? Saya kan baru masuk di semester ketiga, terus ngambil Heeh, ngambil mata kuliah ini. Terus heeh. saya mau ngambil buat mau bikin kelompok, tapi tuh saya klik buttonnya tuh nggak bisa-bisa tuh Bu untuk bikin kelompoknya, error mulu. Kamu semester 3 udah ngambil ini ya? Government I- Law and Politik ini? iya Bu. Oh, jika aplikasinya belum ini ya, nanti secara manual aja misalnya. Kamu kan bisa dilihat tuh anggota di apa kelas, nama-nama di kelas itu bisa Oh aja di kamu bisa kelihatan. Maaf Bu sebelumnya, tapi saya kebetulan ini Bu yang UT luar negeri yang dari Jepang. Iya. Nah, Jadi kan sama itu aja di kelas tutornya kan oh, sama-sama kan. Kan itu kan kerjanya kan secara remote bisa dari mana aja. Kelompok kan bisa. Mungkin mau teman bisa sama Jepang biar waktunya sama, silakan. Ada nggak di kelas sih? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Nggak beda berapa waktu, berapa jam sih? 2 jam. beda 2 jam sih. Tapi ya Eh, itu sih eh, kebanyakan dari kelas yang saya kenal nggak ya sebenarnya ada yang itu. nggak ngambil ini gitu. Oh, yang nggak kamu kenal. Ya udah Iya. mulai kenalan di hutan itu. Kalau misalnya nggak ada teman baru di forum itu kamu teriak-teriak, saya nggak ada teman, tolong gitu. Tolong, tolong Hmm. cari teman gitu kan. Dua Oke aja oke nggak apa-apa, berdua aja. Oke, siap Bu. Ya, Terima kasih banyak ya Bu ya. ya. Apakah ada pertanyaan lagi untuk materi kita hari ini? Sebelumnya saya sudah share ya untuk link feedback acara hari ini. Bisa di scroll di sl.ut.ac.id/feedback strip sapa sasing. Ya. Udah cukup ya. Boleh. Jika tidak ada pertanyaan lagi, nah untuk ini apakah ada tayangannya? Ada ya Bu ya? Nanti via YouTube Ya, ada ya. ada tayangannya. Nah, karena sesi kita hari ini sudah selesai, Bu saya Arina nggak ada ucapkan ini ya, sorry, sorry, nggak ada absen ya? ini hanya di share link feedback Ibu. Oh, oh ya, udah ada itu di Mm-mm. situ. Oke, ya, ada berarti. Nanti bisa diisi ya teman-teman untuk link feedbacknya. Baik, sudah selesai materi kita hari ini di sesi Sapa Sasing. Terima kasih untuk Ibu Widyasari selaku Kepala Prodi kita dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab atau yang terkait teknis bisa ditanyakan di grup teman-teman ya. Nanti termasuk seperti tadi pembagian kelompok dan juga jenis-jenis mata kuliah ya yang termasuk praktik atau non praktik. Mari kita akhiri di sesi Sapa Sasing pagi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan juga menyimak sesi ini sampai selesai. Jangan lupa diisi untuk link feedbacknya karena itu merupakan link presensi juga. Saya akhiri untuk sesi pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika ada pertanyaan silakan WA saya. Ya, kalau dibalasnya lambat ya, karena full banyak yang WA saya. Ya, bersabar. Oke, terima kasih semua. Terima kasih semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Widya dan Mbak Arina. Terima kasih.
Terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih penjelasannya. Paunin.